Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara koneksi database ke dalam sebuah sistem yang saya sudah buat sebelumnya, yaitu dimana membuat sebuah sistem atau sebuah aplikasi menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, dimana judul sistem saya itu sistem manajemen penjualan barang. Seperti sebelumnya, mungkin gambarnya berbeda karena saya sudah memodifikasi atau mengganti dengan menggunakan sebuah background. Kemudian jika di sini saya klik, maka dia akan menuju ke halaman data barang. Kemudian jika ini dia akan menuju ke halaman data pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar data pelanggan ini bisa tampil atau bisa terkoneksi melalui database yang dibuat menggunakan Microsoft Access. Di sini saya membuat dua tabel, yaitu data pelanggan kemudian data barang. Baik, langsung saja. Seperti sebelumnya, saya sudah membuat beberapa halaman, yaitu ada halaman data barang, kemudian halaman data pelanggan, kemudian halaman tambah data barang, dan halaman tambah data pelanggan dan menu utama. Selanjutnya, langkah pertama yaitu kita buka Microsoft Access. Kemudian kita buat database atau sebuah data. Di sini sudah ada data yang saya buat, yang saya koneksikan ke sistem. Di dalam database dengan nama DB ini saya membuat dua tabel, yaitu tabel barang dan tabel pelanggan, yang kemudian saya isi beberapa field. Untuk cara membuat tabel pada Microsoft Access ini, kita pilih views, lalu design new views. Di sini kita bisa menambahkan nama-nama field yang dibuat di sistem atau disesuaikan dengan sistem yang sudah dibuat pada Microsoft pada program di Visual Studio. Kemudian di bagian sini adalah jenis tipe data yang digunakan, yaitu untuk kode pelanggan itu short text, kemudian nama pelanggan short text. Kemudian untuk alamat, yaitu di sini karena mungkin akan menampung banyak atau menginput banyak, jadi kita pakai long text. Begitupun dengan email, harga numbers, kemudian long text, nama barang yang akan dibeli, kemudian untuk harga pakai currency, dan hari dan tanggal itu date dan time. Setiap tabel ini saya sudah isi dengan 5 data, masing-masing 5 data. Kemudian ketika di run, maka yang tampil di data pelanggan ini adalah 5 data yang sudah diisi tadi. Begitupun dengan di data barang. Selanjutnya kita membuat file baru atau tempat untuk membuat program, yaitu di sini kita buat dengan nama koneksi. Pada koneksi ini akan mengimpor database yang ada di Microsoft Access tadi ke dalam sistem yang sudah kita buat sebelumnya.
Di file koneksi ini di sini terdapat beberapa perintah atau fungsi yang digunakan. Yang untuk yang ini yaitu adalah kondisi di mana jika database sudah terkoneksi, maka dia akan menampilkan database connected. Namun jika database tidak terkoneksi, maka dia akan menampilkan not connected. Yaitu untuk mengkoneksikan database dengan sistem, maka kita pilih bagian tools, kemudian connect to database. Kemudian bagian ini kita tidak centang, lalu pilih continue. Kemudian kita browse atau cari nama database yang sudah dibuat di Microsoft Access sebelumnya. Kemudian kita klik. Setelah itu kita pilih text connection. Jika sudah menampilkan text connection sukses, maka database yang dibuat, database yang dihubungkan itu sudah berhasil terkoneksi. Kemudian selanjutnya selanjutnya kita pilih advance. Kemudian kita copy link bagian sini. Setelah kita copy bagian ini, maka pilih OK. Lalu kita pastikan di sini. Selanjutnya kita masuk ke halaman data pelanggan. Kemudian kita klik form bagian ini. Nah, bagian ini kita akan membuat fungsi di mana saat dirun nanti data yang sudah dibuat di Microsoft Access dan akses yang diinput sebanyak 5 itu akan tampil saat dirun nanti. Seperti pada sebelumnya, kita di sini pastikan link lokasi yang ada di bagian advance tadi. Kemudian pada fungsi ini dia akan kenapa di sini select from pelanggan? Karena di sini nanti akan menampilkan data pelanggan yang sudah diinput di Microsoft Access. Dengan grid view-nya itu di desainnya tadi ada kita beri nama 2, kemudian tabel pelanggan. Tapi sebelumnya kita harus melakukan import sistem data dan import sistem data dari database yang dibuat di Microsoft Access. Begitupun di halaman tambah data barang, perintahnya sama, yang membedakan hanyalah yaitu di bagian di data barang. Yang membedakan itu hanyalah di sini, yaitu kita mengganti sesuai dengan nama tabel yang sudah dibuat di Microsoft Access tadi. Di sini yaitu barang, kemudian grid view-nya itu 1 di desainnya, dan di sini tabel barang. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita ke halaman data barang.
Kemudian pada bagian grid view ini kita pilih tanda segitiga ini, kemudian kita pilih bagian ini, kemudian DB dataset. Cukup dengan ini kita klik 2 kali, maka dia akan menampilkan sesuai dengan apa yang dibuat di Microsoft Access tadi. Begitupun di data pelanggan. Kita tinggal pilih pada bagian database yang di sini adalah nama database yang dibuat, kemudian dataset, dan klik pelanggan, maka dia juga akan menampilkan data pelanggan, fil-fil data pelanggan yang sudah dibuat di Microsoft Access tadi. Kemudian untuk membuktikan apakah database berhasil menampilkan data yang sudah dibuat terdiri dari dua tabel, yaitu data pelanggan dan data barang, kita akan melakukan run, di mana jika di run nanti data pelanggan ataupun data barang yang sudah diinput di Microsoft Access yang terdiri dari 5 data itu akan tampil. Kita coba di data barang dulu apakah datanya tampil atau tidak. Pada bagian data barang, di sini sudah tampil sesuai dengan yang diinput di Microsoft Access tadi, yaitu di mana untuk data barangnya terdiri dari 5 data. Kemudian untuk data pelanggannya juga terdiri dari 5 data. Kita ke data pelanggan, dan untuk data pelanggan dia juga menampilkan hasil atau data yang sudah diinput di Microsoft Access tadi. Jadi jika data sudah tampil pada apa yang diinput di Microsoft Access, maka itu menandakan bahwa koneksi database kita berhasil atau dapat ditampilkan di sistem yang sudah dibuat di Visual Studio. Yang Visual Studio ini yang menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.